Shalom, selamat bertemu sahabat-sahabat geni terkasih dimanapun Anda berada. Nama saya Alex Hostiadi dari PD PKK Santo Yosep. Hari ini adalah hari Minggu 25 April 2021 dan hari ini adalah hari Minggu panggilan. Dan hari ini kita mau merenungkan dari Injil Yohanes 10 ayat 11-18 tentang gembala yang baik. Sebagian besar dari kita banyak yang tidak tahu bagaimana rasanya menjadi gembala, baik itu gembala domba, gembala sapi, atau ternak-ternak yang lain. Karena lingkungan kita sudah demikian banyak berubah sejak ratusan tahun yang lalu. Kita tidak tahu betapa beratnya pekerjaan seorang gembala atau bahayanya menjadi seorang gembala. Kita mungkin cuma bisa nonton di TV aja ya tentang gembala-gembala di benua Afrika atau tempat-tempat lain, di mana gembala-gembala ini sungguh harus mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga ternak mereka terhadap ancaman binatang buas yang seringkali memangsa ternak-ternak itu. Padahal seringkali mereka hanya berbekal tongkat kayu untuk menjaga diri. Kita bisa bayangkan bagaimana beratnya tanggung jawab seorang gembala yang baik, seperti yang Yesus jelaskan dalam Yohanes 10. Begitu banyak hal yang mengancam kehidupan domba-domba itu. Seperti kehidupan kita saat ini, begitu banyak hal yang menakutkan yang bisa mengancam kelangsungan hidup kita, keluarga kita, ataupun sekeliling kita apabila kita tidak hidup dalam Allah. Tapi apabila kita tinggal dalam Allah, kita tidak akan mengalami ketakutan itu lagi dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian seperti saat-saat ini. Karena kita adalah anak-anak Allah, seperti disebutkan dalam bacaan kedua hari ini, yaitu dari 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan kita juga tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik, ya disebutkan dalam Yohanes 10, yang sangat memperhatikan kita sebagai domba-dombanya, yang meluputkan atau menjauhkan kita dari berbagai macam ancaman mara bahaya. Dalam bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul, di sana sebutkan Petrus menunjukkan kesejatian sebagai gembala. Dia sama sekali tidak takut menghadapi Mahkamah Agung Yahudi. Ya, kalau orang biasa mungkin sudah ketakutan luar biasa ya dihadapkan kepada Mahkamah Agung seperti ini. Petrus yang di sana disebutkan yang dipenuhi Roh Kudus memberi kesaksian tentang Yesus yang dia wartakan. Sebagai gembala agung dan sejati, Yesus telah menunjukkan jati dirinya dengan terus-menerus berada di tengah-tengah dombanya yang membutuhkan perlindungannya. Pada zaman itu orang Yahudi dan Farisi selalu menjadi ancaman keberadaan Yesus dan domba-dombanya. Walaupun keberadaannya penuh dengan ancaman, Yesus tetap pergi berkeliling untuk menunjukkan keberadaan dirinya sebagai gembala yang harus mengenal dan merasakan situasi yang dirasakan domba-dombanya. Yesus tidak pernah memikirkan bagaimana ia harus melindungi dirinya dari berbagai ancaman yang terus-menerus memburunya. Dan kehadirannya, Yesus memberikan rasa aman dan nyaman bagi domba-dombanya, yang seperti sering kita baca dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Dengan ini Yesus membuktikan bahwa tugas penggembalaan tidak boleh berhenti atau terhambat karena munculnya berbagai macam ancaman. Kita pun semua dipanggil untuk menjadi gembala yang sejati. Dalam lingkungan keluarga kita sendiri, kita diharapkan menjadi gembala yang menjaga anak-anak kita atau keluarga kita dari pengaruh atau ancaman tipu daya dunia yang jahat. Selain kita harus memberi mereka makanan jasmani, terlebih lagi kita harus memberi mereka makanan rohani supaya mereka dalam tanda kutip tidak kelaparan. Dan juga mereka mengalami rasa aman dan nyaman berada dalam rumah. Karena nantinya mereka pun juga akan menjadi gembala untuk keluarga mereka atau bahkan lingkup yang lebih besar. Untuk menjadi gembala yang baik seperti Yesus yang adalah gembala sejati, kita harus sering-sering belajar dari Yesus, yaitu lebih sering mendengarkan suaranya dengan sering memberitakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan,
juga membangun hubungan pribadi yang lebih akrab dengan Yesus melalui doa-doa pribadi. Dengan demikian, kita memberi contoh atau menjadi teladan kepada keluarga kita apa yang harus kita lakukan untuk menjadi gembala yang baik melalui perbuatan-perbuatan kita, bukan hanya perkataan-perkataan atau nasihat-nasihat yang mungkin membosankan untuk mereka. Marilah kita dalam minggu panggilan ini terus-menerus meminta pada Yesus Sang Gembala Agung untuk memberi kemampuan kepada kita untuk menjadi gembala yang baik, sehingga banyak kaum muda yang terinspirasi untuk merespon panggilan Tuhan menjadi gembala. Tuhan memberkati kita semua.